Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi tentang pengantar arsitektur. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fauzan, program studi arsitektur dari kelas A. Ya baik, saya akan membacakan atau mempresentasikan materi pertama, yaitu Vitruvius The Books on Architecture. Teori Vitruvius. Marcus Vitruvius Pollio selama abad ke-1 Masehi mendefinisikan ini dalam 3 kata sederhana: utilitas, firmicitas, dan venustas. Ia diyakini telah mengatakan bahwa 3 elemen atau kualitas yang harus dimiliki sebuah bangunan adalah 3 di atas. 3 di atas secara sederhana berarti utilitas, kekuatan, dan kecantikan. Dan dalam urutan itu, semua bangunan yang indah tanpa melayani fungsi atau kegunaan yang dimaksudkan tidak lain adalah tumpukan sampah. Utilitas dengan demikian berarti memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan ruang fungsional yang benar dalam ukuran dan proporsi yang tepat dalam rencana. Seperti yang dikatakan manusia, kecantikan dalam lebih penting daripada penampilan luar. Hal yang sama juga berlaku untuk bangunan. Sebuah rencana bangunan harus memenuhi semua kebutuhan yang diketahui dan tidak diketahui dari penggunanya. Penting juga bagi arsitek dan desainer untuk menghormati nilai dan pemikiran pengguna bangunan yang dituju. Dalam beberapa kasus, arsitek mungkin tidak mengetahui siapa pengguna sebenarnya, dan dengan demikian harus merancang untuk menjaga profil pengguna generik. Hal ini sebagai untuk menahan keanehan alam dan juga kemampuannya dalam menahan siksaan para penggunanya. Jadi desain struktur harus mempertimbangkan semua skenario yang mungkin dan dapat diprediksi yang mungkin dialami oleh bangunan tersebut. Jadi bangunan itu harus mampu bertahan terhadap ujian waktu dan kehidupan. Di sini bagian terpenting yang harus diperhatikan adalah bagaimana bangunan akan bekerja ketika digunakan secara nyata dalam kondisi beban dan cuaca yang berbeda. Venustas artinya keindahan. Venus, dewi kecantikan Yunani, telah dijelaskan oleh Vitruvius sebagai elemen bangunan penting ketiga dalam definisinya tentang arsitek. Seni untuk mencapai hal ini adalah dengan mempelajari dan memahami elevasi dan permainan light and shade, solid and voids-nya. Disinilah keterampilan imajinatif arsitek diuji untuk pemahamannya tentang keindahan, warna, dan proporsi diekspos. Baik, mungkin itulah pokok materi dari materi pertama, dan saya akan pindah ke materi kedua, yaitu perencanaan dan perencanaan bangunan dalam arsitektur. Gambar arsitek adalah teknis menggambar dari arsitektur dan menggambar untuk proyek-proyek arsitektur. Gambar arsitektur adalah sarana untuk mengkomunikasikan ide, konsep, dan detail, dan membutuhkan keterampilan menyusun dalam metode menggambar arsitektur modern dan tradisional. Istilah denah arsitektur sering digunakan sebagai sinonim, tetapi istilah ini juga memiliki arti lain. Ini bisa berarti denah lantai, lebih umum seperti setiap gambar skala dari suatu struktur, dokumentasi lengkap proyek bangunan atau rencana untuk melaksanakan proyek arsitektur. Perencanaan dan desain proyek berfokus pada fase desain skematik suatu proyek. Di area pengalaman ini, Anda akan belajar menyusun desain bangunan, meninjau kode dan peraturan bangunan, mengordinasikan skema dengan konsultan, dan mengkomunikasikan konsep desain dengan klien Anda. Perencanaan, suatu proses dalam menyiapkan seperangkat keputusan untuk mengenai tindakan di kemudian hari yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara yang optimal. Adapun keterkaitan perencanaan dan perancangan. Yang pertama, perancangan merupakan tindak lanjut dari perencanaan. Yang kedua, perencanaan merupakan bagian dari proses perancangan arsitektur. Yang ketiga, perencanaan dan perancangan merupakan proses untuk membentuk lingkungan binaan. Baik, mungkin inilah pemaparan dan presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.